Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di BBKS, Belajar Bareng Kelompok Saluna. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kimia analis Get to Know About RX. Yeay! Tapi sebelum masuk ke materinya, ayo kita kenalan dulu nih sama kelompok Saluna. Kelompok Saluna beranggotakan 6 orang yang pastinya ada Saluna dan tim A yang akan menjelaskan reaksi metatetik dengan anggota Rahmadewi Anggraini dan Muhammad Lukman Dirgantara, dan tim B yang akan menjelaskan tentang reaksi redoks dan beranggotakan Nazita Aini Burhan dan Rian Fatur Ramadan, dan tambahan ada anggota kami Akmal Muntako. Berikut adalah materi yang akan kami bawakan pada video kali ini. Yang pertama ada reaksi metatetik. Reaksi metatetik biasanya terdapat pada praktikum gravimetri, titrimetri, dan proksimat. Tetapi pada video kali ini kami mengambil contoh dari titrimetri dan juga gravimetri. Yang kedua ada reaksi redoks. Reaksi redoks biasanya banyak ditemukan pada praktikum proksimat dan titrimetri. Namun di video kali ini kami mengambil yang ada di praktikum titrimetri. Dan yang ketiga adalah reaksi kompleksometri yang biasanya dapat ditemukan pada spektrofotometri dan parameter lingkungan dan juga titrimetri. Pada video kali ini kami mengambil contoh pada titrimetri. Reaksi metatetik akan dijelaskan oleh Rahma dan juga Lukman. Reaksi redoks akan dijelaskan oleh Nazita dan Rian, dan reaksi kompleksometri akan dijelaskan oleh Saluna. Dan Akmal Muntako akan membahas pendalaman materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Lukman Dirgantara. Di sini saya ingin menjelaskan reaksi metatetik. Reaksi metatetik adalah suatu reaksi yang terjadi berdasarkan pertukaran ion tanpa melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Biasanya kalau misalnya bahasa kita nih, yaitu circle 1 dan circle satunya lagi kita pisah dan kita buat circle baru. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Muntako. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi kation anion. Kation adalah ion berbuatan positif. Kation selalu berada di depan. Kation di sini saya dilambangkan dengan K. Dan anion adalah ion bermuatan negatif. Anion selalu berada di belakang. Anion di sini dilambangkan dengan A. Contoh identifikasi kation anion yang pertama adalah senyawa HCl. H adalah kation karena berada di depan dan H memiliki muatan +1. Karena +1 berada pada golongan 1. +1 atau -1 hanya perlu ditulis plus atau minus saja, karena 1 tidak perlu ditulis. Dan Cl adalah anion karena di belakang dan bermuatan -1 karena berada pada golongan 7. Contoh yang kedua NaOH. Na adalah kation karena berada di depan dan memiliki muatan +1 karena berada di golongan 1. Dan OH adalah anion karena berada di belakang dan bermuatan -1. Contoh yang ketiga H2SO4. H adalah kation karena berada di depan dan bermuatan +1, dan SO4 adalah anion karena berada di belakang dan bermuatan -2 karena O berada di golongan 6. Penetapan kenormalan NaOH dengan BBP asam oksal. Reaksi yang terjadi adalah pertama, H2C2O4 kali 2H2O kita pisahkan menjadi H2C2O4 ditambah 2H2O. Setelah itu, H2C2O4 sebagai solid kita tambahkan dengan aqueous menjadi H2C2O4 sebagai aqueous. Perubahan yang terjadi adalah perubahan pada fasenya. Lalu H2C2O4 atau aqueous ditambahkan 2NaOH. Dengan teori kation anion, maka H2C2O4 kita pecah menjadi H+ sebagai kation dan C2O4 sebagai anion. NaOH kita pecah menjadi Na+ sebagai kation dan OH- sebagai anion. Kita reaksikan yang dekat dengan yang dekat dan yang jauh dengan yang jauh. Maka terjadi reaksi Na2
C2O4 aqueous ditambah 2H2O setelah adanya penyetaraan reaksi. Penetapan kenormalan HCl dengan BBP boraks. Reaksi yang terjadi adalah yang pertama, Na2B4O7 kali 10H2O kita pecah menjadi Na2B4O7 solid ditambah 10H2O liquid. Setelah itu, Na2B4O7 solid kita tambahkan dengan aqueous menjadi Na2B4O7 aqueous. Perubahan yang terjadi adalah perubahan pada fasenya. Lalu, Na2B4O7 ditambahkan dengan 2HCl. Dengan teori kation anion, maka Na2B4O7 kita pecah menjadi Na+ sebagai kation dan B4O7 2- sebagai anion. Kita reaksikan yang dekat dengan yang dekat dan yang jauh dengan yang jauh. Maka terjadi reaksi H3B4O7 aqueous ditambah 2 NaCl aqueous setelah adanya penyetaraan reaksi. Hai, perkenalkan, nama saya Rahma Dewi Anggraini. Di sini saya akan memberikan contoh reaksi metatetik dalam metode gravimetri. Yang pertama ada penetapan Al dalam tawas. Tawas mempunyai nama kimia yaitu Al2SO4 3 kali K2SO4 24H2O. Karena kita ingin menentukan Al-nya, berarti tawas ini kita pecah menjadi Al2SO4 3 plus K2SO4 plus 24H2O. Lalu Al2SO4 3 kali kita reaksikan dengan NH4OH. Untuk mendapatkan reaksinya, Al2SO4 3 kali kita pecah menjadi 2Al dengan ion 3+ karena Al golongan 3A dan 3SO4 dengan ion 2-. Lalu NH4OH kita pecah menjadi 4NH dengan ion +1 dan OH dengan ion -1 atau 1-. Setelah dipecah, kita reaksikan. Hasilnya menjadi AlOH 3 kali plus 3NH4 2SO4. Hasil reaksi tadi kita setarakan. Lalu yang ketiga yaitu 2AlOH 3 kali kita masukkan dalam furnace dan membentuk abu Al2O3 dan 3H2O menjadi gas. Reaksi yang kedua yaitu penetapan Mg dalam garam Inggris. Reaksi yang pertama itu Na2HPO4 12H2O. Kita pecah menjadi Na2HPO4 plus 12H2O. Lalu 2 NaHPO4 kita reaksikan dengan 2 MgCl2 dan 2 NH4OH. Untuk mendapatkan reaksinya, masing-masing kita pecah, yaitu 2 NaHPO4 kita pecah menjadi Na dengan ion 2+ karena Na merupakan golongan 2A dan HPO4 dengan ion 3-. Selanjutnya 2 MgCl2 kita pecah menjadi Mg dengan ion 2+ karena Mg merupakan golongan 2A dan Cl dengan ion - karena Cl merupakan golongan 7A. Selanjutnya 2 NH4OH kita pecah menjadi NH4 dengan ion +1 dan OH- dengan. Setelah dipecah, kita reaksikan. Hasilnya menjadi 2 NH4OH plus 2 NH4 MgPO4 plus 4 NaCl plus 2H2O. Lalu 2 NH3 MgPO4 kita masukkan dalam furnace dan akan membentuk abu yaitu Mg2P2O7 dan H2O menjadi gas. Reaksi redoks.
Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi atau biloks. Biloks turun disebut reduksi dan biloks naik disebut oksidasi. Menentukan biloks. Bilangan oksidasi atau biloks adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Mengikuti aturan duplet atau oktet, maka pada tabel periodik dalam golongan 1A berarti memiliki biloks plus 1. Untuk menjadi duplet, maka pada golongan 1A unsur-unsur lebih baik melepaskan elektron sebanyak 1 buah, dan pada golongan 2A memiliki biloks plus 2 karena pada golongan A2 unsur-unsur lebih baik melepaskan sebanyak 2 buah elektron, dan pada golongan 3A memiliki biloks plus 3 karena pada golongan 3A unsur-unsur lebih baik untuk melepas 3 buah elektron untuk mencapai duplet. Dan pada golongan 7A memiliki biloks minus 1 karena untuk menjadi oktet golongan 7A memerlukan elektron sebanyak 1 buah, dan untuk golongan 6A biloksnya adalah minus 2 karena membutuhkan elektron sebanyak 2 untuk menjadi oktet, dan golongan 5A biloksnya adalah min 3 karena membutuhkan 3 elektron untuk menjadi oktet. Untuk penentuan biloks yang pertama adalah HCl. Pada HCl, H adalah golongan 1A, jadi A memiliki biloks plus 1. Karena 1, jadi tidak perlu ditulis, begitu pula dengan Cl. Merupakan golongan 7A, dia memerlukan 1 elektron untuk menjadi oktet, jadi biloksnya adalah min 1. Contoh yang kedua adalah NaOH. Na merupakan golongan 1A, jadi biloksnya adalah plus 1. Sedangkan OH memiliki muatan sebanyak minus 1. Dan yang ketiga adalah H2SO4, merupakan golongan 1A, jadi memiliki biloks sebanyak plus 1, dan SO4 memiliki biloks 2 min karena O merupakan golongan 6A. Contoh reaksi redoks yaitu penetapan nitrit permanganometri, yaitu NO2 min, Cr2O7 2 min, Cr3 plus, NO3 min. NO2 mempunyai muatan min 1 dan O mempunyai biloks min 2. Karena O merupakan golongan 6, jadi dia butuh 2 untuk melengkapi jadi ke-8. Jadi biloksnya adalah min 2. O2 memiliki indeks 2, jadi min 2 dikali 2, jadi biloksnya O adalah min 4. Jadi sudah ditemukan yaitu min 4 sama dengan min 1. Butuh berapa min 4 untuk ke min 1? Yaitu butuh 3. Jadi plus 3 ditambah min 4 itu jadi min 1. Dan sama juga dengan Cr2O7, karena muatan biloksnya ada min 2, berarti Cr2O7 harus jadi min 2. O7 memiliki bilangan biloks min 2 dan dia punya indeks 7. Jadi min 2 dikali 7 sama dengan min 14. Min 14 ditambah berapakah supaya bisa jadi min 2? Yaitu ditambah 12. Jadi plus 12 ditambah min 14 jadi min 2. Cr sudah nggak punya pasangan, jadi dia tetap plus 3 sama dengan NO3. NO3 jadi min 1 muatannya, jadi biloks O-nya min 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 6 untuk jadi min 1 butuh plus 5. Jadi kita lihat ruas kiri, N-nya plus 3 dan di kanan jadi plus 5. Berarti dia naik dari 3 jadi 5. Ini namanya oksidasi karena dia naik. Dan kita lihat lagi di Cr. Cr kan di kiri plus 12 dan di kanan jadi plus 3. Ini dinamain reduksi karena dia turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Fatur Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan ion feri atau Fe3+. Reaksi yang terjadi adalah 2Fe3+ ditambah Sn2+ menjadi 2Fe2+ ditambah Sn4+.
Di ruas kiri 2 Fe3+ karena muatannya Fe adalah 3+ dan memiliki koefisien 2. Jadi bilox Fe adalah +6. Sn karena muatannya 2+, berarti biloxnya adalah +2. Lalu di ruas kanan ada 2 Fe2+ karena muatannya ada 2+ dan tentunya memiliki koefisien 2. Jadi bilox Fe di ruas kanan adalah +4. Sn di ruas kanan memiliki muatan +4, yang berarti bilox adalah +4. Fe di ruas kiri memiliki bilox +6, sedangkan di ruas kanan memiliki bilox +4, yang dimana dari +6 ke +4 itu mengalami penurunan bilox, yang artinya mengalami reduksi. Sedangkan Sn di ruas kiri adalah +2, sedangkan di ruas kanan adalah +4. +2 ke +4 mengalami kenaikan bilox, jadi Sn mengalami oksidasi. Di sini dapat kita simpulkan reaksi penetapan ion feri adalah reaksi redoks karena mengalami reduksi dan oksidasi. Halo semuanya, saya Saluna. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kompleks. Kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks jadi membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan bertindak sebagai basa dengan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asamnya. Contoh reaksi kompleksometri yang pertama adalah standarisasi EDTA dengan CaCl2, yang dimana EDTA adalah etilen diamin tetraasetik asid dengan struktur atom Lewis sebagai berikut. Etilen artinya 2 karbon rangkap 2, diamin berarti 2 amonium, tetraasetik adalah asetat 4 kali. Pada struktur atom Lewis, EDTA memiliki 6 pasang elektron bebas yang akan disumbangkan atau diberikan kepada atom pusat, yang dimana CaCl2 atom pusatnya adalah Ca. Jadi Ca akan menerima 6 pasang elektron bebas yang diberikan oleh EDTA, sehingga reaksi yang terjadi adalah reaksi kompleks. Pada reaksi yang kedua, sama nih seperti yang reaksi sebelumnya, yaitu standarisasi EDTA dengan MgSO4. Bedanya kalau yang tadi CaCl2, yang ini MgSO4, yang dimana atom pusatnya adalah Mg. Jadi, pada reaksi kali ini, yang menerima 6 pasang elektron bebas adalah Mg, karena Mg sebagai atom pusat, jadi dia menerima 6 pasang elektron bebas supaya reaksinya menjadi reaksi kompleks. Nah, sekian materi dari kelompok Saluna. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Bye-bye, sampai ketemu di materi selanjutnya.